Iya, baik, puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu judul bahwa halangan tidak menghambat atau tidak membatasi terjadinya mujizat Tuhan. Sekali lagi, halangan tidak membatasi terjadinya mujizat Tuhan. Saya percaya setiap kali kita menghadapi halangan atau tantangan, kita membutuhkan mujizat. Amin. Kita membutuhkan bagaimana Tuhan bisa menyatakan kuasanya bagi apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga, dalam studi dan sebagainya. Terutama juga di dalam beribadah kita. Ya. Berapa bulan kita tidak beribadah bersama di tempat ini, kita hanya beribadah melalui online. Tapi hari ini kita juga bisa melihat bahwa dengan nyata kita beribadah bersama di tempat ini. Baik, puji nama Tuhan. Lebih lanjut kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Markus 10. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Kita akan bergantian dalam membacanya. Injil Markus pasal 10 ayat 46 ayat 52. Sudah ketemu semua? Saya akan baca 46 dan Bapak Saudara di ayat 47 dan seterusnya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. 2, 3. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. 50. Lalu kemudian 51 kita baca bersama dan 52. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Ragi supaya
Saya baca di 48, perhatikan. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku yang disayang Tuhan, Bartimeus. Bartimeus adalah seorang laki-laki Yahudi yang dicatat di dalam Perjanjian Baru, yang berarti namanya daripada putra Timeus. Pekerjaannya adalah pengemis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengemis atau peminta-minta. Nah, kita tahu itu adalah hal yang tidak baik. Kalau dikatakan bahwa pengemis, kita lihat ada banyak orang mengemis di pinggir jalan. Nah, itu tidak baik. Dan waktu kita lihat mereka meminta sesuatu, itu ada halangan, ada banyak tantangan. Nah, kalau kita belajar tentang daripada kisah Bartimeus ini bukan sejarah yang baru buat orang Kristen, terutama kita GBI Anugerah. Tetapi kalau kita lihat, ada hal yang penting di sini yang perlu kita tahu bersama. Bahwa sesungguhnya ini hal yang penting kita catat dalam kehidupan kita. Perhatikan sekali lagi di ayatnya yang ke-47 dan 48 saya akan katakan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mulailah dia berseru, dia mendengar nama Yesus. Ketika ada banyak orang berseru Yesus, dia pun cuma mengikut. Tetapi, haleluya, waktu orang banyak berseru, waktu orang banyak berteriak Yesus, orang lain tidak ada halangan. Tetapi si pengemis yang buta ini, tetapi si orang yang minta-minta ini, ada punya halangan. Lihat ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Perhatikan, ini halangan dia. Lalu berikutnya, namun semakin keras ia berseru. Garis bawahi, semakin keras ditegur, semakin keras orang menghadang dia. Jangan. Semakin orang berkata, tidak boleh kau panggil nama Yesus. Semakin orang berkata, untuk apa kau berteriak? Untuk apa kau memanggil nama Yesus? Untuk apa kau berseru nama Yesus? Tetapi Alkitab berkata begini, semakin ditegur, semakin dihadang, semakin dihambat dia. Ya, katakan semakin keras suaranya itu berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Yang pertama, bagaimana penghalang itu tidak menghambat mujizat Tuhan, walaupun itu menghambat sesungguhnya daripada kehidupan Bartimeus yang datang kepada Kristus untuk berseru. Yang pertama, tidak mudah menyerah. Sekali lagi, Bartimeus sudah berteriak, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang bilang, "Jangan, berhenti." Tapi semakin keras orang katakan jangan berseru, semakin orang melarang dia, semakin keras juga suaranya untuk berseru memanggil nama Yesus. Artinya di sini bahwa penghalang atau halangan yang dihadapi oleh Bartimeus tidak menjadikan sesuatu untuk dia menyerah datang kepada Kristus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya mengatakan begini, apakah dengan pandemi itu merupakan halangan untuk kita tetap tidak berseru kepada Tuhan? No. Di rumah kita berseru, di jalan, di mobil kita berseru. Amin. Bukan berarti kita tidak bisa beribadah di satu tempat seperti ini. Tidak ada ini mulut yang berseru kepada Tuhan. Bukan berarti tidak ada WL di sini yang selalu ujian dan lain sebagainya, lalu kemudian kita tidak berseru kepada Tuhan. Kita ngorok, kita tidur. No. Di rumah justru harus kita naikkan pujian, penyembahan kepada Kristus. Amin. Amin. Justru hari-hari itu Misbah keluarga itu harus terus ada. Kemarin tanggal 20 itu ada kebenaran doa, ada JDS, jaringan doa sekotak dari JDE, jaringan doa nasional. Seluruh dunia berdoa 2020 Misbah. Jadi ada rumah-rumah, misalnya saya tinggal di Pelita, itu ditulis jam 8 sampai jam 9 itu ada doa yang dinaikkan oleh saya di alamat ini. Lalu kemudian misalnya di Sudia ada keluarga ini yang berdoa, dicatat namanya di sana. Lalu kemudian di bagian Tanjung Bunga dicatat di mana-mana. Jadi seluruh dunia orang berdoa kemarin tanggal 20. Bukan berarti setelah tanggal 20 tanggal 20 tiada berdoa. Ada banyak orang berdoa.
Jadi sini mau menandakan bahwa orang Kristen bukan berarti ada halangan, tidak ada mujizat terjadi. Tetap terjadi ketika kita menaikkan syukur kita, ketika kita berseru panggil nama Yesus. Amin. Terus aku yang dikasih oleh Tuhan, Bartimius. Kalau kita lihat di sini katakan bahwa namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Di ayat 49 berkata begini. Lalu Yesus apa? Lalu Yesus apa? Di ayat 49 berhenti. Lalu Yesus lagi berjalan begini, lalu orang berkata, Yesus anak Daud. Dia punya langkah terhenti karena ada Gisel yang memanggil nama Yesus. Berjalan, ada Bufoni yang memanggil nama Yesus. Dia berhenti. Untuk apa? Dia didengar. Apa Bufoni? Minta apa? Amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi saya mengatakan di sini dikatakan di ayat 49 dikatakan lalu Yesus berhenti berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Lalu kemudian di ayat 50 dia berkata, lalu ia menanggalkan jubahnya, dia segera berdiri. Dan Yesus berkata kepadanya, apa yang perlu berbuat? Di 51 orang buta ini berkata, Rabuni. Rabuni ini artinya guru. Di bahasa Arabnya itu adalah artinya guru. Ya, dia katakan, guru, tolong mata saya supaya saya dapat melihat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini permintaan daripada Bartimius. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-50 di situ dikatakan pada saat itu ia melihat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita percaya bahwa sesuatu yang luar biasa ini boleh terjadi bagi kita. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Boleh dibaca 2 Timotius 4 ayat 8. Kita 2 Timotius 4 ayatnya ke-8. 1, 2, 3. Yang katakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tapi bagaimana dia bisa sesungguhnya bagaimana dia bisa kejar itu agar supaya dia boleh mencapainya? Salah satunya penghalang itu dia tidak boleh menyerah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat juga dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat 3, ayo. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan dia yang benar-benar mempertahankan yang sesehat itu kepada dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dia katakan ingatlah akan selalu dia. Siapa yang kita ingat? Yesus. Kenapa dia kita ingat? Waktu itu dia mengalami penderitaan yang hebat, tetapi dia tidak putus asa. Makanya mahkota bagi orang percaya itu sebenarnya tersedia. Tetapi ketika tersedia, kita bagaimana caranya? Waktu menghadapi tantangan, apakah kita seperti menyerah atau tidak? Tetapi Bartimius di sini memiliki satu pengharapan bagi Tuhan bahwa dia tidak akan menyerah. Amin. Dia tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi di sini kita lihat bahwa sesungguhnya benar-benar Bartimius tidak menyerah dengan keadaannya dia secara fisik dan tidak menyerah ketika menghadapi pengeritik bagi dia. Hai orang buta, tidak boleh kau berseru. Hai orang buta, tidak boleh lagi kau berteriak. Tapi dia tidak menyerah dengan keadaannya dia. Yang kedua dengan kritik-kritik, dia menghadapi kritik orang pada saat itu, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau kita perhatikan, orang punya keadaan sudah sangat menderita seperti itu, lalu kemudian dia datang kepada Tuhan, lalu kita menghalangi, lalu kemudian dia tahu sendiri
maka pasti yang dirasakan pertama ketika ada orang yang menjadi murid atau orang percaya menghalangi diri, pasti yang kita di benak kita yang ada adalah mengasihani diri kita sendiri. Kenapa? Kita berpikir, saya ini kodong kan punya beban, punya penderitaan. Seharusnya saya ditopang, seharusnya saya ditolong, seharusnya saya disupport supaya saya punya penderitaan ini, saya punya beban ini, saya bisa selesaikan ketika saya datang ke Kristus. Tetapi justru yang menghambat ini adalah para murid. Ya. Nah, jadi seharusnya kalau kita berpikir, Bartimeus mengasihani diri sendiri, tidak mau saya mau pergi deh. Karena saya pikir kalau orang lain yang tidak kenal Tuhan, boleh saja dia menghalangi saya. Tetapi sekarang justru orang-orang yang mengikut Tuhan, yang belajar firman Tuhan, yang menghalangi saya. Tetapi di sejarahnya kehidupannya Bartimeus, seorang buta, pekerjaannya seorang pengemis, tidak ada di dalam pikirannya. Semakin orang berteriak, jangan! Semakin orang menghadang dia, semakin kritik dia, semakin dia disepelekan. Dia berkata bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah. Ini yang saya perlu belajar bagi Bartimeus. Nah, mungkin kita tidak sama dengan Bartimeus. Ya, ada orang yang hadang kita seperti itu, ada orang kritik kita seperti itu, ada orang tidak suka kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mungkin beda persoalan kita, mungkin beda pergumulan kita, mungkin suasana kita tidak sama dengan apa yang dialami oleh Bartimeus. Tapi satu hal, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Katakan jangan mudah menyerah. Amin. Pandemi boleh ada, corona bisa ada, kita tidak tahu berlalunya kapan, tapi tidak boleh menyerah untuk terus datang kepada Kristus. Amin. Makanya orang berkata begini, bahwa kebenaran firman Tuhan itu dari sejak dulu, hari ini sampai selamanya, itu tidak akan pernah berubah. Ya, oleh sebab itu saya berkata bagi kita jemaat di tempat ini, kalau toh nanti, karena kita diizinkan beribadah, tetapi kita tidak tahu untuk ke depan. Tidak ada orang yang bisa prediksi akan keadaan ini. Tapi di depan, kalau kita sudah tahu kebenaran, maka dimanapun posisi kita berada, bagaimana kondisi ibadah kita, bagaimana kondisi situasi kota kita berada, tidak bisa membuat kita putus asa, tidak bisa membuat kita menyerah dengan keadaan itu. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang kedua, kita kembali di dalam firman Tuhan di dalam Markus 10 ayatnya ke-52. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sampai di situ. Garis bawahi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang kedua di sini ternyata Bartimeus bukan tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tetapi ternyata di dalam kondisi fisiknya yang sudah buta, yang tidak bisa melihat bagaimana matanya Yesus, bagaimana modelnya Yesus, dia tidak bisa melihat. Tetapi justru imannya yang digunakan, bukan logika. Sekali lagi bukan logika. Ini dia tidak bisa melihat. Nah, kita semua ini secara jasmani, kita punya mata tidak justru melihat Tuhan Yesus dalam firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kita menyerah, iman kita tidak jalan, iman kita tidak bangun. Kenapa? Karena logika kita. Tetapi berbeda dengan Bartimeus, matanya saja sudah buta, pengemis lagi duduk di pinggir jalan. Tetapi imannya begitu dia dengar Yesus, justru memiliki iman yang luar biasa. Amin. Kita beriman kepada Kristus agar supaya sesuatunya bisa berlalu. Tetapi saya katakan begini, iman bukan hanya melihat mujizat saja langsung terjadi. Tetapi ketika kita berdoa, berarti saudara masih beriman. Ini belum terima apa-apa. Ketika saudara masih berseru kepada Tuhan, itu sebenarnya sudah iman. Mengapa? Berarti saudara punya pribadi, masih percaya kepada pribadi Yesus. Kalau orang yang tidak lagi berseru, itu tidak punya
sebenarnya imannya bertumbuh, sebenarnya imannya bangkit di situ. Amin. Ketika kau ada sesuatu masalah yang halang kau di situ, tetapi kau masih bisa bersama Tuhan, saya tidak percaya tahun berapa, bulan berapa, dan kapan Tuhan menjawab doa saya. Itu namanya masih beriman. Jadi jangan pernah berhenti berseru. Itu menandakan engkau masih beriman, percaya kepada Kristus. Amin. Dibanding kau kelihatan beriman di sekeliling orang-orang percaya, tetapi karaktermu, kelakuanmu, hatimu terlebih tidak percaya kepada Kristus, itu Kristen yang munafik. Kita tidak bisa memperlihatkan kepada orang banyak seperti orang Farisi, dalam kemudian memuji pakai coba yang luar biasa, tetapi ternyata dia tidak percaya kepada Kristus. Itu bukan iman. Tetapi ketika saya saudara yang ganteng dan cantik ini masih berseru, Tuhan, kami tahu keadaan Makassar sepertinya sulit untuk mata pencarian, tapi saya yakin percaya itu tidak membuat mujizatmu menghalangi itu terjadi. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Jadi itu yang seperti itu saya mau berkata, bahwa jangan pernah menyerah. Ketika kau tak pernah menyerah, maka imanmu terus bangkitkan, imanmu terus berjalan, imanmu terus berputar untuk senantiasa tetap percaya kepada Kristus. Sama dengan Bartimeus. Orang bisa mengerti dia, orang bisa menegur dia, orang bisa menghadap dia, orang bisa marah kepada dia, tetapi imannya ini tidak pakai logika. Imannya dia tetap percaya. Mata saya sekarang jasmani tidak melihat itu Yesus, tetap dia mendengar. Yesus berhenti, lalu dia katakan, apa yang harus berbuat bagimu? Bartimeus berkata, Rabuni, Guru Rabuni, mata saya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian di ayat selanjutnya 50 dia berkata, pada saat itu juga melihatlah dia lalu mengikut Yesus. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan di sini bahwa iman juga berbicara karakter yang tidak pernah berhenti berusaha datang kepada Kristus. Sebab itu garis bawah dikatakan di sini, lalu dia mengikut Yesus. Ini mengikut bukan hanya ikut di belakang ekor-ekor. Misalnya saya berkata ikut Yesus, ya ikut. Tapi begitu ada datang, karakternya tidak mau menunjukkan dia punya karakter Kristus. Itu juga kekristenan kita pada hari-hari ini, ya, untuk menghadapi tahun 2021 tidak seperti itu, tidak dibutuhkan lagi seperti itu. Dan kekristenanmu, imanmu tidak boleh seperti itu. Kalau yang kemarin-kemarin oke. Tapi ini dunia kita tidak tahu. Waktu sebelum pemilihan presiden Amerika ada 650 lebih orang yang berdoa supaya benar-benar Amerika dibawa Tuhan dan yang terpilih sesuai dengan rencana Tuhan. Ada banyak orang yang berdoa, sekitar 600-an. Setelah lama-lama berdoa tinggal 500-an. Saya hanya tangkap beberapa orang yang berbicara, orang-orang yang tinggal di Amerika, yang berkata begini, keadaan Amerika tidak seperti orang yang dilihat sepertinya baik-baik, tetapi mereka menyaksikan sebenarnya ada banyak hal yang buruk di sana terjadi. Tetapi satu hal anak Tuhan di sana mereka berkata, tetapi kami punya iman, tetapi kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan Amerika. Nah saudaraku, saya berkata bahwa yang berdoa itu bukan cuma orang Amerika, tapi Indonesia juga banyak. Dan orang yang berbicara juga di Amerika pada saat itu, yang menyaksikan bagaimana tangan Tuhan, kebaikan Tuhan di sana. Mereka tinggal di sana, termasuk ada hamba Tuhan yang pernah saya kenal juga di Makassar, dia sudah tinggal di sana. Mereka berkata bahwa Tuhan tetap baik, rancangan Tuhan tidak ada yang pernah buruk di sana. Dan mereka berkata bahwa kami tetap menikmati kebaikan Tuhan walaupun salah sih terjadi. Padahal banyak demo yang terjadi, yang banyak hal yang buruk, yang tidak baik di sana terjadi. Tetapi mereka berkata kebaikan Tuhan tetap kami rasakan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bartimeus tidak menyerah karena imannya yang benar-benar dibangkitkan. Pada saat ada pengkritik, ada orang yang menegur dia, ada banyak orang yang menghalangi dia. Coba kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 12. 1
1 Timotius 6 ayat 12. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Bertandinglah dan kebutuhan hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah mengorbankan ikrar yang benar di depan-Nya. Sekali lagi, baca baik-baik. Ini firman Tuhan, bukan majalah dan bukan koran. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang Dan barulah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan-Nya. Saya suka ayat ini. Dia berkata sekali lagi begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, seperti tadi saya katakan. Lalu kemudian dikatakan, dan rebutlah hidup yang kekal. Lalu itulah engkau telah dipanggil. Lalu kemudian apa? Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudaraku, ada satu wadah yang bernama SOS, Sahabat Orang Sakit. Itu setiap hari kita melihat mereka yang sakit tumor dan lain mukanya. Orang-orang yang rupa-rupa itu sakit ada pada orang. Jadi saya lihat sampai saya ngeri-ngeri. Kadang-kadang kalau lewat di Zoom itu, ya kita ibadah melalui Zoom, saya itu tutup dia punya muka, saya tidak bisa lihat. Karena apa? Saya tidak bisa membayangkan kenapa bisa ada penyakit seperti itu. Misalnya muka mereka itu ada seperti papan yang menghalangi dia. Jadi ini hidungnya kita tidak tahu di mana, ini matanya tidak tahu ditaruh di mana. Saya sampai ngeri-ngeri. Lalu kemudian kemarin 2 hari lalu ada satu ibu yang anak yang baru umur berapa, Mbak? Mungkin dari 6 bulan sampai itu sampai lain-lain badan bengkak di sini. Lalu kemudian ada biru-biru. Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini bisa ini keadaan begini ciptaan Tuhan? Saya ngeri itu melihat. Hampir setiap hari kita lihat itu orang-orang yang sakit macam-macam. Kalau cuma bengkak paha atau kaki itu, saya biasa pergi ke rumah sakit kunjungan sudah dari sejak dulu saya. Tetapi yang aneh-aneh, penyakit yang aneh-aneh itu sepertinya air di wadah ini saya melihat banyak. Tetapi satu hal, mereka bersaksi. Mereka walaupun sembuh, Bu Mengsi pernah bersaksi. Yang saya lihat di sini adalah bahwa bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Artinya begini, di dalam keadaan mereka yang sudah tidak memungkinkan, tetapi mereka tetap bertanding iman yang benar. Bagaimana iman yang benar? Tidak cengeng, tidak mengeluh, tidak patah semangat pada saat itu, tetapi justru mereka dengar firman Tuhan, mereka dengar kesaksian daripada banyak orang. Di situ iman mereka dibangkitkan, di situ iman percaya mereka mulai tumbuh dan terus bertumbuh, sehingga mereka sampai menjadi banyak saksi, menjadi saksi di depan banyak orang. Ini luar biasa. Jadi di situ saya melihat sungguh luar biasa. Dan akhirnya mereka boleh senantiasa menyaksikan bahwa mujizat terjadi. Makanya saya berkata, halangan tidak membatasi terjadinya mujizat Tuhan bagi setiap kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak mudah menyerah, ya, tidak mudah putus asa. Lalu kemudian yang kedua, miliki iman yang militan atau iman yang selalu bangkit di setiap yang dihadapinya. Amin. Sebenarnya di Tuhan. Jadi saya mau berkata kita di tempat ini berbeda persoalan kita masing-masing. Tapi satu hal, imanmu tidak boleh pernah berhenti untuk senantiasa lakukan apa yang terbaik. Ketika kau lihat ini, sepertinya talinya masih panjang sekali, teruslah kau bangkitkan imanmu. Saya percaya. Lalu kemudian kau lihat lagi, berdoa lagi, bulan depan, masih seperti itu. Saya tetap yakin, tetap seperti itu. Amin. Saya yang percaya semua pasti akan tidak menyerah setiap apa yang dihadapinya. Amin. Tidak mudah putus asa. Katakan, tidak mudah putus asa. Tapi saya miliki iman yang militan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri.
tidak akan menyerah karena kami punya Yesus. Kami tidak putus asa karena kami punya Tuhan yang besar. Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi setiap hidup kami. Tuhan, Engkau menilik, melihat pergumulan anak-anakmu di tempat ini yang beribadah. Tuhan, senantiasa mereka berkata, mereka tidak menyerah. Sebagaimana kami belajar tentang daripada Bartimeus, waktu dia berseru berteriak kepada Tuhan, waktu dia datang kepada Kristus, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi ada banyak pengalitik, ada banyak penghalang yang dia alami pada saat itu. Tetapi dia tidak menyerah, tidak mudah putus asa. Demikianlah kami pada hari ini. Apapun yang kami hadapi dalam rumah tangga, dalam hal keuangan ekonomi kami, dalam hal anak-anak, dalam studi dan sebagainya, kami tidak akan menyerah karena kami punya Yesus, karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih juga Tuhan, kami mendengarkan iman tentang iman daripada Bartimeus, maka kami percaya Tuhan Yesus, iman kami juga terus bangkit kepada Kristus. Kami tetap berseru menandakan bahwa kami tetap memiliki iman yang baik, memiliki iman yang benar, memiliki iman yang senantiasa selalu datang kepada Kristus. Kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah kami selama ini Tuhan, ada sesuatu yang kami lakukan tidak berkenan kepada Allah. Dan hari ini Tuhan, Hamba percaya, yang sakit dengan iman percaya kami sudah sembuhkan. Yang lemah kami percaya Tuhan Yesus sudah dikuatkan. Bahkan berbagai macam kesulitan yang kami hadapi dalam keuangan kami, dalam ekonomi kami percaya hari ini ada jawaban Tuhan yang pasti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman ini di dalam roh kami, dalam roh kami, di dalam hati kami, supaya kami benar-benar bukan hanya dengarkan hari ini, kami boleh katakan amin, kami boleh bangkit iman kami, tetapi keluar tempat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, kami memiliki iman yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Bapak yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa sampai hari ini kami tetap melihat ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini Bapa, kami boleh kembali berkesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu akan bertumbuh di dalam hati setiap kami yang mendengarkannya. Mari Bapak, Engkau berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Lindsay Masih. Engkau sertai pelayanannya, kehidupannya, apa saja yang hamba-Mu sedang doakan Tuhan, mari Engkau nyatakan itu. Engkau genapi setiap janji-Mu di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan Yesus, lewat pelayanan hamba-Mu ini, banyak jiwa yang boleh dimenangkan di hadapan Tuhan. Terlebih lagi mereka boleh percaya kepada Engkau Yesus Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah pelayanannya boleh berkembang ke kiri dan ke kanan. Bahkan segala sesuatu yang dibutuhkannya Tuhan, Engkau mencukupkannya. Engkau pelihara terus kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat persembahan yang boleh kami berikan pagi hari ini Bapa. Engkau kuduskan, sucikan Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami memberi dengan sukacita, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami tidak berkekurangan, tapi kami boleh berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah persembahan pagi hari ini, bahkan perpuluhan yang umat-Mu berikan, kembalikan pagi hari ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berdoa Tuhan buat Bapak Gembala, Ibu Gembala GBI Anugerah Makassar. Biarlah kesehatan, kekuatan Kau berikan senantiasa. Hikmat Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai kehidupan mereka, pelayanan bahkan keluarga besar mereka Tuhan Kau memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa penyertaan-Mu tidak pernah lalu dalam kehidupan hamba-Mu. Kasih-Mu mengalir bahkan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat melayani di GBI Anugerah Makassar. Tuhan Kau memberkati, berikan kesatuan hati, kesatuan roh, dan biarlah tetap terus bergandengan tangan melayani pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Berkati pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan, kasih Kristus mengalir atas bangsa kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami percaya
lawatan kuasa Tuhan menjamah provinsi demi provinsi, pulau demi pulau Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah naikkan doa syukur kami di hadapan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sampai kita bangkit berdiri bersama-sama. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat padamu bisa setia. Ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat padamu bisa setiap hari. Kami sungguh percaya Tuhan, orang yang beriman akan melihat mujizat-Mu terjadi. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Hamba percaya Engkau semua berkati setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hamba percaya benih firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi sudah jatuh tertanam di hati umat-Mu, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, yang janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Di saatnya kami akan berpisah untuk bertemu dengan satu yang lain. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapannya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan dan pukul kalah olehmu, dan apa yang sedang kau usahakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.